Shalom Awesome Kids yang disayang Tuhan, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua masih tetap semangat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita mau memulaikan ibadah kita, kakak ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan dalam hidup kami, karena Tuhan masih terus menjagai kami, melindungi kami. Bahkan kami tidak pernah kekurangan sesuatu pun yang baik daripada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati setiap kami, biar kami boleh mengerti dan memahami maksud Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, Prince and Princess yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, sebelum kita mau membaca Alkitab, kakak ajak kita semua untuk nyanyi satu lagu. Musik. Nah, Prince and Princess, hari ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam Rut 2 ayat 1 sampai 19 dengan judul Rut bertemu dengan Boaz. Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. Maka Rut, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku, pergilah." Ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyambit-penyambit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz. Ia berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boaz dari Betlehem. Ia berkata kepada penyambit-penyambit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boaz kepada bujangnya yang mengawasi penyambit-penyambit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyambit-penyambit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyambit-penyambit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boaz kepada Rut, "Dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang disedok oleh pengerja-pengerja itu."
Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapatkan belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi ke suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu malam, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari pembukaan jala itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakanlah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Nah, Prince and Princess, hari ini kita telah belajar tentang kisah Rut dan Boas, di mana Boas seorang yang kaya raya dan Rut adalah seorang janda, dan dia tinggal bersama mertuanya yaitu Naomi. Boas adalah orang yang murah hati karena dia mengizinkan Rut untuk bekerja di ladangnya. Nah, Prince and Princess, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berbagi dengan sesama. Tuhan telah memberkati kita dan kita juga harus menjadi berkat buat sesama. Hari ini banyak orang mengalami kesulitan akibat adanya pandemik virus COVID-19. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang kehilangan keluarga, banyak yang kurang makan, kesulitan ekonomi. Maka kita juga mau berbagi kepada mereka dengan apa yang ada pada kita. Nah, Prince and Princess, bagaimana contoh orang yang bermurah hati? Yang pertama, kita bisa memberikan sedikit dari tabungan kita kepada papa mama untuk menolong saudara atau teman kita yang sedang kesulitan. Meskipun kita hanya memberi sedikit saja, namun kita percaya ketika kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati yang sedikit itu menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan. Yang kedua, mungkin keluarga atau kita sendiri yang sedang mengalami kesulitan, namun kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan tekun berdoa bagi keluarga kita dan bagi kita sendiri serta bagi mereka yang sedang kesusahan. Percayalah, Tuhan pasti menolong kita semua dengan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, bagaimana caranya bermurah hati? Yaitu kita juga bisa memberikan perhatian dan semangat dengan membagikan firman Tuhan yang menguatkan orang lain tentunya. Apapun yang kita berikan dengan hati yang tulus karena mengasihi Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan dan berkat bagi orang lain. Awesome Kids yang dikasihi Tuhan, mari kita bermurah hati,
Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa, dan percaya Tuhan menyatakan mujizatnya bagi kita semua. Amin. Nah, Awesome Kids, ayat hafalan kita terdapat di dalam Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapa adalah murah hati. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.